Seorang ASN tega melakukan sodomi terhadap pelajar SMP di tempat ia bekerja. Pelaku telah melakukan perbuatannya berulang kali. Parahnya, aksi tak senonoh itu dilakukan di lingkungan sekolah. Kini pelaku telah ditangkap pihak kepolisian Resort Mesuji. Seorang aparatur sipil negara itu tertunduk lesu setelah digelandang ke Mapolres Mesuji Lampung. Tersangka berinisial S kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya yang telah menyodomi siswa SMP tempat ia bertugas. Adapun alasan pelaku melakukan perbuatan kejinya itu dikarenakan ia kecewa tak dikaruniai anak atas pernikahannya itu. Dengan mengiming-imingi sebuah handphone, tersangka melakukan perbuatannya sejak korban duduk di bangku sekolah dasar. Mirisnya, perbuatan tak terpuji tersebut dilakukan di lingkungan sekolah. Selain itu, pelaku mengancam akan membunuh dan bunuh diri apabila korban meninggalkan atau tak mau diajak berhubungan. Menurut Kapolres Mesuji, AKBP Haris, dari pengakuan korban, masih ada siswa lain yang diajak pelaku untuk melakukan perilaku menyimpang tersebut. Namun, pihaknya masih mendalami apakah terdapat korban selanjutnya. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi mengumpulkan bukti-bukti berupa pakaian dinas tersangka, 2 buah handphone, serta pakaian milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan 2 pasal berlapis, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, pihak pemerintah daerah belum memberikan keterangan terkait status tersangka sebagai aparatur sipil negara. Berhubungan dengan anak di bawah umur dan juga terkait perilaku pencabulan, ya, ataupun yang berhubungan dengan asusila terhadap anak-anak di bawah umur. Mei 2025 sekitar pukul 11.30 siang, pelapor didatangi oleh saudara Fauzi yang merupakan guru dari saudara korban, ya, Budi, yang memberitahukan kepada pelapor bahwasannya pelapor diminta untuk ke sekolah. Dan saat tiba di sekolah pukul 12.15 pelapor dikumpulkan di ruangan kepala sekolah. Di sini sudah ada juga dari bagian Dinas Perlindungan Anak. Lalu pihak sekolah memberitahukan kepada pelapor bahwasannya anak pelapor diajak melakukan persetubuhan anak di bawah umur, yaitu dengan melakukan sodomi karena sesama jenis atau laki-laki dengan laki-laki. Yang dilakukan dengan terlapor yaitu saudara AS pada tanggal 3 Mei tahun 2025 sekitar pukul 15.00 sore. Saudara Fauzi dan saudara Hesi selaku guru pembimbing menginterogasi korban, menginterview korban, yang diceritakan bahwa korban bersama temannya juga ada yang diajak melakukan tindak pidana persetubuhan itu atau perilaku sodomi tersebut. Lalu saksi memberitahukan kepada kepala sekolah dan pihak kepala sekolah berkoordinasi dengan Dinas Perempuan dan Anak. Lalu korban mengalami trauma dan kemudian pelapor menceritakan pada pelapor, lalu pelapor melaporkan kejadian kepada pihak Polres Mesuji. Adapun pelaku melakukan pencabulan terhadap korban dengan perilaku sodomi tersebut dengan cara menyuruh korban melepas seluruh pakaian korban, lalu juga menggerayangi tubuh korban, menciumi beberapa bagian tubuh korban, dan terakhir menyuruh korban memasukkan kemaluannya kepada bagian tubuh pelaku. Jadi penegasannya di sini yang melakukan sodomi itu memang korban, tapi atas ancaman ataupun bujukan dari si pelaku. Jadi korbannya itu yang melakukan sodomi atas permintaan dari pelaku. Jadi pelaku yang menikmati perilaku sodomi tersebut, ya. Jadi bukan korban disodomi, tapi korban disuruh untuk menyodomi si pelaku, ya. Itu. Lalu pengungkapannya pada hari Kamis tanggal 8 Mei pukul 15.00 tim TK 308 Presisi Polres Mesuji mengamankan saudara pelaku, saudara S di SDN 12 Simpang Pematang karena diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Lalu tim TK membawa diduga pelaku
untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Yang bersangkutan sudah kita amankan dengan beberapa alat bukti yang sudah kita lengkapi dan masih ada juga yang berproses. Adapun pelaku merupakan ASN, maka di sini juga sudah kita sampaikan tadi adanya penambahan pasal karena yang bersangkutan adalah ASN. Ada ancaman hukuman tambahan sepertiga dari ancaman biasanya. Ya, itu untuk yang kejadian sodomi terhadap pelaku yang dilakukan oleh korban atas bujuk rayu ataupun paksaan dari si pelaku. Juga di sini. Nah, ini terjadinya tanggal 5 Mei sesuai dengan laporan polisi yang diterima Polsek Simpang Pematang 5 Mei 2025. Waktu dan TKP-nya itu kurang lebih sejak bulan November 2024 sampai dengan saat ini. Pelapornya adalah ibu korban, adapun korban atas nama Bunga, kita atas namakan Bunga saja. Pelaku korbannya juga adalah anak di bawah umur 15 tahun, pelajar MTS, Desa Adikarya Mulia, Kecamatan Pancajaya. Tersangka dengan inisial J, ya, tersangka inisial J juga merupakan warga Desa Adikarya Mulia, Kecamatan Pancajaya. Yang dimana di sini pasal yang kami kenakan adalah tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur, yaitu pasal 81 ayat 1, lalu ayat 2 dan ayat 3, junto pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang RI 17 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 perlindungan anak. Nah, di sini tidak kami terapkan Undang-Undang tindak pidana kekerasan seksual, hanya perlindungan anak saja, ya. Karena di sini motivasinya adalah pelaku membujuk rayu korban, sehingga korban mau melakukan persetubuhan terhadap si pelaku ataupun bersama pelaku. Sebanyak kurang lebih, ini hasil interogasi awal, sebanyak kurang lebih 11 kali yang dilakukan sejak November 2024 sampai dengan Maret 2025. Adapun awalnya adalah pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 sekira pukul 15.00 sore, pelapor bertemu dengan saudara Suyati, yang dimana saudara Suyati ini adalah bibi dari korban. Ya. Kemudian setelah bertemu, Suyati ini menyatakan bahwa korban ini sedang hamil, sudah mengandung, yang ditindaklanjuti pada hari Seninnya 28 April sekitar pukul 11. Anak pelapor yang menjadi korban melakukan cek kandungan di bidan untuk memastikan. Setelah dicek, kurang lebih yang bersangkutan dinyatakan sudah hamil 7 bulan. Lalu pelapor mencari tahu dan menanyakan kepada anaknya siapa yang menghamilinya. Setelah dibujuk-bujuk, dia menyatakan bahwa yang menghamili atau yang berbuat itu adalah saudara J, yang tidak lain tidak bukan adalah bapak tirinya korban sendiri atau suami dari pelapor. Ya, jadi ini sudah dilakukan kurang lebih 11 kali, antara 10 atau 11 kali sejak bulan November sampai dengan April 2025 kemarin. Kurang lebih April 2025 kemarin sampai dengan LP ini diterbitkan. Jadi ungkapnya adalah setelah menerima laporan, penyelidik melakukan kegiatan penyelidikan lalu menemukan 2 alat bukti. 2 alat bukti ini masih berproses, yang keterangan saksi sudah kita ambil, lalu ada
surat dari dokter juga yang menyatakan yang bersangkutan hamil, lalu nanti kita tambahkan beberapa keterangan ahli yang diperlukan dalam kasus tersebut. Ya. Izin komandan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dari Mesuji Lampung, Tinus MTV melaporkan.